wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putri dengan NPM 211060119, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat optik guna memenuhi tugas UTS Fisika Dasar dari Ibu Rahmadiani MPD. Selanjutnya, mari kita simak videonya ya. Apa itu alat optik? Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya. Alat optik yang alami adalah mata kita. Mata kita memiliki kemampuan untuk melihat sangat terbatas, yaitu tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda kecil, benda-benda yang sangat jauh dan tidak dapat merekam apa yang dilihatnya dengan baik. Oleh sebab itu, mata kita harus dibantu dengan alat-alat optik buatan seperti kamera, lup, mikroskop, dan teropong. Mata adalah alat indera kita yang berfungsi untuk melihat. Bola mata kita memiliki diameter kurang lebih 2,5 cm. Kita memiliki dua buah mata agar kita dapat melihat benda dengan 3 dimensi dan juga kita dapat menentukan letak suatu benda tanpa mengukurnya. Di sana kita bisa melihat gambar mata. Di sana ada lensa, iris, pupil, korena, otot akomodasi, saraf mata, bintik buta, bintik kuning, dan retina. Berikut ini adalah beberapa fungsinya. Lensa. Mata berfungsi untuk membentuk bayangan pada retina. Bayangan yang terbentuk harus tepat pada retina sehingga dapat terlihat dengan jelas. Untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan menipis, disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik diperkecil. Otot akomodasi berfungsi menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata dapat menebal dan menipis. Pupil adalah lubang kecil yang terdapat di iris yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Bila cahaya terang, pupil akan mengecil dan sebaliknya, bila cahaya kurang gelap, pupil akan membentuk besar kecilnya pupil. Bintik buta merupakan bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Iris merupakan bagian mata yang mengatur besar kecilnya pupil. Iris juga memberi warna pada mata seperti hitam dan coklat untuk orang Asia, biru atau hijau untuk orang Eropa. Retina merupakan layar pada mata untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Retina adalah bagian mata yang peka terhadap cahaya. Korena adalah bagian mata depan mata yang berfungsi untuk melindungi mata. Korena juga membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Bintik kuning merupakan bagian yang paling peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh pada bintik kuning, benda akan terlihat sangat jelas. Daya akomodasi. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Lensa mata akan menipis bila melihat benda yang menjauh. Lensa mata akan menebal bila melihat benda yang mendekat. Titik terjauh yang dapat dilihat mata disebut puncetum, rometum. Untuk mata normal, jaraknya tak terhingga. Ketika melihat jauh, mata tidak berakomodasi. Titik terdekat yang dapat dilihat mata dengan jelas disebut puncetum procium. Untuk mata normal adalah 20 cm sampai 25 cm. Ketika melihat dekat, mata berakomodasi. Cacat mata. Rabun jauh, miopi. Rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa negatif. Cacat mata, rabun dekat, hipermetropi. Rabun dekat adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang dekat jatuh di belakang retina. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat menebal dengan baik. Rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa positif. Mata tua, presbiopi. Mata tua adalah kelainan mata karena bayangan benda tidak jauh pada retina, baik itu benda dekat maupun benda jauh. Hal ini disebabkan karena daya akomodasi lensa mata sudah berkurang. Mata tua dapat dibantu dengan menggunakan kacamata bifokal. Silindris astigmatis.
Astigmatis adalah cacat mata karena mata tidak dapat melihat dengan baik untuk garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal. Hal ini disebabkan karena korena mata tidak terbentuk bola. Astigmatis dapat dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Kamera diafragma berfungsi mengatur besar kecilnya aparatur. Lensa pada kamera berfungsi untuk membentuk bayangan pada film. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata terbalik diperkecil. Di sana kita bisa melihat gambar kameranya. Di sana ada aparatur, diafragma, lensa, rangefinder, film. Kamera merupakan alat optik untuk merekam gambar bayangan suatu benda. Aparatur bisa diukur dengan angka f4, f5, f6, f8, dan f11. Semakin besar angkanya, aparatur semakin kecil. Loop adalah kaca pembesar, merupakan alat optik yang paling sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung. Agar benda tampak lebih besar, benda harus diletakkan antara titik fokus dengan lensa, seperti kita lihat di gambar. Persamaan loop. Untuk mata tak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik fokus terbesar dapat dihitung dengan persamaan M sama dengan N per F. Mikroskop. Di sana kita bisa melihat gambar dan bagian-bagian mikroskop. Di sana ada lensa okuler, pengatur jarak atau fokus, lensa objektif, meja preparat, cermin cekung. Lensa okuler adalah lensa positif dengan jarak fokus lebih besar dari lensa objektif, sehingga berfungsi sebagai loop memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarak benda agar fokus. Lensa objektif merupakan lensa positif dengan jarak fokus yang kecil. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis sangat kecil. Mikroskop menggunakan dua buah lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang diperlukan untuk menerangi objek yang akan dilihat. Meja preparat digunakan untuk meletakkan objek yang akan dilihat. Objek diletakkan dalam kaca preparat dan dijepit di meja preparat. Persamaan mikroskop. Mata berakomodasi. Panjang mikroskop sama dengan SOB di plus SOK. Perbesar bayangan sama dengan M sama dengan MOB dikali MOK. Di bawahnya M sama dengan S aksen OB per SOB dikali N per FOK ditambah 1. Kita bisa lihat di sana gambarnya. Teropong. Teleskop adalah alat optik yang terdiri dari dua lensa positif, objektif dan okuler. Lensa objektif memiliki yang jauh lebih besar dari fokus lensa okuler. Teleskop ada berbagai jenis seperti teropong bintang, teropong bumi, teropong punggung atau gelio, teropong pantul, dan periskop. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.